Komitmen untuk melaksanakan digitalisasi penyiaran berlangsung merata disampaikan KPI dan Bakti dalam acara sosialisasi publikasi bertema Menjaga Indonesia melalui penyiaran digital yang digelar secara online. Dalam pemaparan terkait progres migrasi TV analog ke digital, Kominfo, KPI, dan DPR RI menyatakan bahwa progres migrasi penyiaran TV analog ke digital telah hampir merata di seluruh wilayah Nusantara. Oke teman-teman, melihat cuplikan tadi ya, fix tahun 2022 sudah pindah ke saluran digital, jadi analog sudah dimatikan. Jadi itu sudah keputusan dari pemerintah ya. Memang dikasih waktu ya dari 1 April kemarin sampai nanti 22, kalau tidak salah 22 November ya 2022 itu sudah harus saluran stasiun televisi harus menggunakan DVB-T2. Karena ini saya jual beli televisi ya, pekerjaan saya. Jadi banyak yang bertanya, ya apa sih DVB-T2, manfaatnya apa, terus apa bedanya dengan DVB S2, apa bedanya dengan analog ya. Jadi di sini saya menjelaskan secara awam saja. Jadi DVB-T2 itu singkatan dari Digital Video Broadcasting Terrestrial ya. Jadi artinya audio ataupun video kita berjalan di 0 dan 1 ya. Istilahnya frekuensinya itu lebih rendah, dan di sini kualitas gambarnya itu lebih bagus, lebih jernih, dan kualitasnya lebih bagus daripada analog TV. Jadi sedikit saja kita nangkep sinyal ya, itu sudah bagus. Jadi nggak ada semutnya sama sekali. Bedanya dengan analog seperti itu. Kalau analog kan harus ya antenanya bagus, tinggi, kemudian itu pun ada yang jernih, ada yang jelek ya sebagian ya. Jadi nggak merata ya kan. Nah kalau pakai DVB-T2 ini dia memang sama pakai tower ya. Jadi tapi sedikit saja nangkep sinyal dia sudah auto bebas semut, jadi selama tinggal semut, nah seperti itu. Tapi kalau sinyalnya kurang bagus juga, dia bedanya itu seperti ngehang aja atau nge-lag ya, seperti kalau kita YouTube itu freeze ya, seperti itu. Itu bedanya. Kalau analog kan semut ya, kalau di DVB-T2 ini ya kalau nggak ada sinyal dia memang putus atau ngeblank sama sekali seperti itu. Tapi kualitas gambarnya bagus ya, seperti kita melihat video dalam format HD seperti itu. Kenapa sih namanya T2? Kan dulu kok nggak T1 ya. Kalau di Digital Video Broadcasting Terrestrial yang 1 itu belum full HD ya. Memang sudah banyak di negara-negara luar sudah menggunakan DVB T1 dan T2 sudah dari tahun-tahun kemarin, tapi Indonesia ketinggalan ya. Bahkan Malaysia udah dari 2018 ya. Nah, di sini langsung pemerintah menggunakan DVB-T2 karena memang kualitas gambarnya sudah SD. Makanya kalau kita sekarang ini sudah ada beberapa stasiun yang sudah pindah ke digital, seperti Trans 7. Itu ada tulisan kan, Trans 7 SD ya. Gambarnya itu sudah SD ya guys, sudah bagus seperti itu. Memang masih belum full SD, tapi SD itu sudah tergolong bagus daripada yang belum SD ya. Gambarnya bisa pecah-pecah. Nah, seperti itu. Bedanya dengan yang satelit atau DVB S2. Kalau satelit itu kita harus pakai parabola. Nah, kalau DVB-T2 kita nggak usah pakai parabola, pakai anten biasa aja. Saya sudah coba pakai anten dalam di rumah saya. Itu bisa guys nangkap sinyal DVB-T2 secara keseluruhan dan nggak nge-lag ya. Lancar-lancar saja walaupun pakai anten dalam. Tapi sebenarnya tergantung daerahnya juga sih. Kalau daerahnya sinyalnya towernya jauh ya memang harus ditaruh di luar antennya yang tinggi yang bagus. Nggak harus parabola, nggak harus anten digital kalau DVB-T2. Kalau DVB S2 itu sudah dipakai dari kemarin-kemarin sama orang yang berbayar seperti Big TV, Transvision, itu kan pakai satelit ya teman-teman, dan itu berbayar bulanan. Nah, DVB S2 ini dibagi dua, ada yang berbayar bulanan, ada yang gratisan, nggak berbayar bulanan. Nah, kalau teman-teman suka nonton bola, terus live musik, ya itu lebih baik yang berlangganan kalau pasang parabola. Kalau yang gratisan, itu memang channelnya banyak, gambarnya bagus, tapi ya kalau kita nonton bola, terus kemudian kita nonton live musik, itu akan diacak ya. Jadi kita nggak bisa nonton seperti itu. Terus kemudian selang waktu 2 bulan, programnya itu hilang lagi. Jadi kita harus memprogram lagi, mencari lagi frekuensi dari satelitnya tadi. Nah, itu bedanya yang gratisan. Tapi kalau yang di DVB-T2 ini kita nggak diacak. Kalau frekuensinya tetap di situ-situ saja nantinya. Jadi bagi yang nggak ngerti caranya memprogram itu aman sih. Kalau
satelit yang gratisan kan kita harus program lagi, paling nggak 1 bulan itu hilang ya, channelnya itu hilang. Saya pernah yang pasang yang gratisan, itu setiap 1 bulan sekali saya harus program lagi, ya, harus mencari lagi, tracking lagi seperti itu, karena ya itulah namanya gratisan kan, harus berkorban sedikit. Jadi kalau teman-teman memang suka nonton, lebih baik yang satelit itu di VBS 2 tapi yang berbayar seperti Big TV, Transvision, itu siarannya banyak siaran box office dan dia itu tidak diacak. Terus apakah DVD T2 ini bagus? Kalau menurut saya selama ini saya sudah memasang ya yang STB ya, menggunakan STB, terus saya pantau terus gambarnya memang bagus kualitasnya, terutama Trans 7, Trans TV, dan sekarang ini banyak ya, sudah banyak yang beralih ke digital. Jadi kalau di Malang ini itu sekitar 12 saluran TV atau sampai 15 kalau tidak salah yang sekarang ini ya. Kalau di kota masing-masing itu berbeda. Kalau di Jakarta itu banyak, udah 20, di Medan juga udah 20 kalau tidak salah sampai sekarang ini, dan itu jumlahnya bisa bertambah karena stasiun televisi itu kan nggak barengan, nggak kompak ya, pindah salurannya, jadi bertahap. Cara ngeceknya gimana? Jadi teman-teman cukup ngeceknya lewat HP bisa. Di sini saya contohkan melalui, buka aja Chrome ya, melalui Chrome. Kemudian di atas Chrome ini ketikkan ya daftar siaran TV 2021 di Kota Malang. Contohnya seperti saya kan di Malang nih. Jadi ketikkan aja kota masing-masing ya. Jadi kata kuncinya adalah daftar siaran TV digital 2021 di Kota Malang. Nah, jadi di sini klik aja yang paling atas ya, daftar televisi itu. Nah, kalau di sini sudah dijelaskan di blog ini kan update terus. Saya pantau dia update terus. Kalau di Jawa Timur 1, Surabaya dan sekitarnya, Sidoarjo, Mojokerto, itu ada banyak ya, lebih dari 20 seperti ini guys ya. Nah, ada Antv, TV One, Trans 7, Trans TV, CNN ya, Metro, SCTV, banyak sekali ya. Nah, itu kalau di Surabaya. Kalau Jawa Timur 2 seperti saya ini di Kota Malang itu sekitar 15 ya. Jadi nggak begitu banyak sih, ada 15. Tapi udah bagus-bagus sih menurut saya. Kalau teman-teman kotanya di lain-lain tinggal ketik di sini ya. Daftar siaran TV, misalkan kalau di Medan misalkan ketik aja di sini di Kota Medan ya. Nah, di Kota Medan terus ketik yang paling atas, terus di sini kita bisa melihat berapa channelnya. Di sini di Medan ini sudah ada 20 channel ya, ada BNTV, Magna, Metro TV ya, ada SCTV, Mentari dan lain-lain ya. Kalau kalian di Jogja ketik aja daftar siaran TV digital di Jogja. Nah, di sini kita bisa diketahui berapa saluran TV yang sudah beralih ke digital TV. Nah, sekarang bagaimana nasib televisi kita yang lama, Pak? Yang LCD, yang analog TV ya, seperti TV tabung ya. Apakah kita harus ganti TV? Tentu saja jawabannya enggak, karena di sini kita bisa menggunakan decoder DVB T2. Jadi itu bukan nama merek, tapi decoder yang menangkap sinyal DVB T2. Kalau mereknya banyak sekali, seperti saya akan unboxing yang Counsat ini ya teman-teman, itu salah satu mereknya ya, ada Counsat, kemudian ya banyak sekali mereknya nanti di pasaran. Jadi decoder DVB T2. Jadi decoder ini menangkap sinyal DVB T2 ya, dan nggak perlu ganti antenanya tetap teman-teman menggunakan antena yang lama ini, antena UHF ya, antena tulang itu loh, yang orang bilang kan antena tulang ya, antena UHF ya. Tapi usahakan kalau sekarang ini teman-teman melihat TV-nya gambarnya banyak semutnya, lebih baik diperbaiki dulu ya, ditinggikan, terus kemudian kabelnya di soket-soketnya diperbaiki. Nah, nantinya akan menangkap siaran digital TV itu lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Nah, contohnya bagaimana Pak, cara pasangnya gimana, dan apakah bebas bulanan, kemudian harus pakai internet? Jawabannya adalah dia itu bebas bulanan, nggak diacak, jadi sekali kita program itu untuk selamanya, karena frekuensinya itu tetap nggak berpindah-pindah. Terus ada yang sudah dilengkapi dengan WiFi, jadi bisa dipakai buat YouTube, bisa dipakai untuk IPTV ya. IPTV itu video streaming ya. Kalau nggak pakai WiFi, dia di DVB T2-nya ini nggak berbayar, nggak pakai WiFi,
Jadi bisa langsung dipakai aja gitu aja. Makanya kayak kita memasang DVD seperti itu, gampang sekali. Tinggal colok ya, kemudian antenanya dimasukin ke sini, udah deh jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita akan unboxing dulu. Ini adalah decoder DVB-T2 Counsat ya, tipe 899 HD. Nah, langsung aja kita unboxing ya. Jadi decoder ini menangkap siaran DVB-T2. Harga dari decoder ini adalah Rp250.000. Jadi teman-teman bisa beli mulai sekarang ya decoder ini, karena nantinya mau tidak mau ya kita juga akan tetap menggunakan siaran digital. Jadi harus memakai decoder ya. Mereknya seperti apa, banyak sekali merek yang berada di pasaran. Yang jelas kalian jangan salah beli ya. Yang kodenya adalah Digital T ya, bukan Digital S. Kalau Digital S itu harus pakai parabola, tapi kalau Digital T ini dia itu buat antena biasa atau anten tulang atau anten UHF. Nah, kelebihan dari yang saya beli ini, Counsat ini, tipe yang 899 HD, yang pertama adalah bisa menangkap WiFi ya, WiFi. Tapi sayang sekali ya teman-teman, WiFi-nya ini nggak dilengkapi dengan dongle di kardus bawaannya ini. Jadi kita harus beli sendiri dongle-nya itu seperti ini contohnya gambarnya. Nah, itu harganya sekitar 50-100 ribu ya, itu buat nangkep sinyal WiFi ya. Kalau nggak pakai itu ya nggak apa-apa sih, nggak usah pakai internet, kita nikmati aja yang DVB-T2-nya ini. Jadi nggak perlu menikmati yang bagian YouTube atau yang IPTV. Jadi kita bisa melihat DVB-T2-nya aja. Nah, kalau kita nggak pakai WiFi ya. Kemudian ada EPG. EPG ini buat panduan untuk pemrograman ya. Pertama kali kita akan dipandu untuk pemrogramannya. Kemudian USD multi channel teletext ya, bisa untuk membaca HTML ya atau teks ibaratnya seperti itu. Kemudian bisa play MP3. Kemudian melalui USB ya teman-teman. Di sini kan ada slot USB-nya nih. Jadi bisa untuk MP3 player, kemudian PVR. Jadi personal video recorder. Jadi kalau teman-teman melihat bola di siaran manapun, di DVB-T2 ini ataupun di IPTV ya, kemudian teman-teman ada perlu, jadi bisa direkam melalui flash disk. Jadi tinggal colokkan flash disk ini, kemudian teman-teman bisa merekam. Jadi nanti kalau sewaktu teman-teman pulang dari keperluan bisa dilihat ya melalui flash disk siaran yang tertinggal tadi. Kemudian di sini ada IPTV. IPTV adalah pilihan video streaming ya, banyak sekali seperti HBO, kemudian HBO Max. Terus banyak sekali lah di sini IPTV, tapi di sini menggunakan internet. Jadi teman-teman harus membeli dongle yang saya sebutkan tadi ya, dongle. Kemudian harus bisa memasukkan file M3U atau M3U ya di IPTV ini. Ini agak ribet sih teman-teman, harus mempelajari kalau mau menggunakan IPTV. Banyak sekali tutorial cara mengaktifkan IPTV Counsat ini ya di internet. Jadi kita harus memprogram sendiri, harus cari filenya sendiri ya, seperti YouTube-nya. Di sini kan ada YouTube nih. Kita harus update file API-nya baru bisa aktif YouTube-nya. Kemudian media player ini bisa menyetel file-file MP4 di MKV melalui flash disk ya teman-teman. Jadi itu keunggulan dari Counsat 899 HD. Jadi harganya sekitar Rp250.000. Bagi teman-teman yang berminat, teman-teman bisa hubungi saya. Nanti saya tuliskan alamat pembelinya di link deskripsi yang saya tuliskan di bawah video ini guys. Nah, ini formatnya adalah 1080. Dan bentuknya seperti apa? Kita akan unboxing ya teman-teman. Jadi ini kecil sekali ya. Ini sekitar 10 cm kalau nggak salah ini untuk lebarnya. Jadi nggak segede DVD player ya. Jadi kecil banget ya. Oke, ini ada remote-nya. Remote-nya seperti ini. Jadi menu-menu di remote ini ada, kita buka dulu ya. Ini sudah ada baterainya teman-teman. Jadi sudah ada baterainya, langsung kita pasang seperti ini aja. Nah, jadi ini ya, play, pause, stop, repeat, kemudian ref, recall, menu ya, PVR list. Jadi ini setelah kita menyimpan video yang kita simpan di flash disk, bisa kita klik ini untuk menampilkan daftar yang kita simpan ya, seperti itu.
title di sini ya. Terus ini adalah buku petunjuk, garansinya berwarna ya, cukup bagus. Biasanya kan hitam putih, ini berwarna, dan di sini ada petunjuk pemakaiannya. Dan kita dikasih kabel RCA ya. Kabel RCA ini buat ke TV tabung ya teman-teman. Kalau TV LED atau LCD teman-teman harus beli sendiri kabel HDMI biar gambarnya lebih bagus. Bisa sih pakai RCA tadi, tapi gambarnya ya nggak sebagus kalau kita pakai HDMI ya. Contoh kabel HDMI itu seperti apa sih? Saya tunjukkan. Nah, kabel HDMI itu yang seperti ini ya, ujungnya seperti ini. Itu kabel HDMI. Tapi di sini tidak disertakan ya, jadi kita harus beli sendiri rupanya guys ya. Jadi itulah kekurangannya, dia memang banyak yang harus kita beli sendiri seperti dongle-nya ya. Di sini cuma ada tombol arah kanan kiri, on, dan simbol USB. Kemudian inputnya berarti di belakang guys ya. Ini buat antena ya, jadi masukan dari antena. Antenanya masuk ke sini ya teman-teman. Terus dari sini RCA tadi kita hubungkan ke TV, atau dari HDMI yang ini ke TV LED atau TV LCD. Kalau TV tabung pakai yang ini, kabel yang RCA ini ya. Dan ini USB ini buat dongle atau buat kita menangkap siaran internet. Jadi harus beli dongle yang seperti ini guys, yang saya tunjukin ini. Nah, nanti ditancapin ke sini, dia itu bisa nangkap sinyal dari internet dan bisa digunakan untuk YouTube juga IPTV. Kalau nggak pakai dongle nggak apa-apa sih, kita memakai yang di VPT2-nya aja atau siaran dari pemerintah itu guys. Nah, seperti ini ya tampilan belakang. Ada koaksial ya buat audio out ya, koaksial. Ini tombol AC in-nya yang pakai ini. Nah, seperti ini sih bentuknya, cuman simple gini aja. Jadi kita tinggal colokin ke listrik dan antenanya ke sini. Terus kalau sementara ini kan ada siaran analog nih sebelum tahun 2002. Jadi teman-teman bisa pakai yang ini dari sini nanti ke TV kalian. Jadi kalau digitalnya bermasalah, jadi bisa langsung pakai anten untuk menangkap siaran analog ya kalau yang ini. Nah, seperti teman-teman paham? Oke, harganya Rp250.000 dan kalian sudah bisa melihat siaran digital TV menggunakan ini, pakai TV tabung ataupun TV LCD bisa. Dan kelebihan di sini adalah banyak ya, tadi yang saya sebutkan, bisa merekam siaran, kemudian bisa IPTV atau video streaming ya, kemudian bisa YouTube. Dan untuk cara pemasangannya ataupun prakteknya akan saya bahas di video berikutnya, karena ini sudah terlalu panjang ya teman-teman durasinya, jadi saya bikin 2 video saja. Jadi teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, aktifkan loncengnya biar tahu ya, nanti biar bisa mengikuti perkembangan video saya yang berikutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.